Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Dan kalian semua di rumah lagi masak apa nih? Atau mungkin ada yang nggak masak, mungkin beli di rumah untuk di luar ya untuk sarapan. Kalian sukanya sarapan masak yang berat atau masak yang simpel-simpel aja seperti bikin roti atau nasi goreng gitu. Nah, pagi ini aku sharing lagi kegiatan aku ya. Ini aku lagi masak. Seperti biasa aku tuh masak pagi untuk paling sampai siang atau sampai sore ya. Urusan nanti malam mah gampang. Bisa ceplok telur atau bikin dadar, bikin mie, pokoknya nggak usah dibikin ribet ya. Yang penting kenyang. Dan disesuaikan dengan kondisi kita ya. Kalau lagi mager ya udah nggak usah masak, tapi kalau misalkan lagi niat dan banyak waktu ya udah disempet-sempetin masak lagi untuk nanti makan malam. Nah, untuk sarapan kali ini aku masaknya ini sawi hijau ya, sawi pahit itu ditumis biar banyak porsinya. Jadi ini aku tambahin tahu terus sama pakai jamur. Udah kayak gitu aja, simple. Dan untuk bumbunya aku iris-iris aja ya, bawang merah, bawang putih. Terus aku juga pakai cabai hijau sama cabai merah keriting. Nah, untuk yang terakhir ini aku campurin tahunya ya. Untuk tahunya tuh aku goreng dulu sebentar biar agak kering. Jadi kalau misalkan masih lembut kan aku takutnya dia hancur ya. Tapi kalau misalkan kalian mau niru menu ini, bisa kok kalau tahunya nggak digoreng dulu. Terus tinggal yang terakhir itu masukin sawi hijaunya dan jangan lupa untuk seasoning. Oke, karena ini aku bikinnya tumisnya pedas, jadi aku di tungku sebelahnya ini aku masak sop telur puyuh untuk anak aku ya, biar tetap ada sayurnya juga. Jadi kita bedain menu hari ini. Nah, ini udah selesai, tadi aku udah nyicip juga, rasanya udah pas. Jadi aku tinggal dulu, aku taruh di meja makan. Dan ini aku lanjut untuk cuci piring. Cucian pagi ini nggak banyak ya, cuma sisa tadi yang bekas masak. Terus sama ini aku cuci untuk tempat bumbu dapur, kayak tadi ada bumbu kayak penyedap, garam, pecing gitu. Tapi ini karena aku lihat ini tempatnya kayaknya udah agak kotor deh, ya udah jadi aku sekalian cuci aja. Oke teman-teman, kalian ini tim yang nyuci piring nunggu banyak terus nanti sore atau malam nyucinya sekali aja, atau sekali ada cucian piring, ada cucian kotor langsung dicuci gitu? Nah, kalau aku sih tim yang nggak dua-duanya ya. Kayak misalkan kalau yaudah kalau lagi niat banget yaudah satu gelas aja aku langsung cuci, tapi kalau misalkan lagi banyak kerjaan atau lagi nggak kepegang ya udah aku tunggu. Tapi biasanya aku nggak satu kali ya untuk nyuci piring, mungkin bisa berkali-kali gitu, karena aku tuh matanya agak gatel juga kalau numpuk banyak gitu cucian piring ya. Apalagi kalau sinknya kecil kayak gini, jadi nggak bisa deh kalau untuk mager-mageran. Lebih baik nggak usah ditabung-tabung ya untuk cucian piring. Nah, ini aku udah pakai Mama Lemon yang stand remover ya, jadi lumayan agak kinclong beneran deh teman-teman. Kalian bisa coba, kalau misalkan di swalayan dekat rumah nggak ada, bisa beli di toko oren. Oke, lanjut. Ini karena udah selesai masak, ini aku mau ngelap-ngelapin dulu ya untuk top table. Karena aku nggak pakai kitchen set, jadi ya udahlah aku sebutnya meja kompor aja ya. Jadi ini aku semprot-semprotin aja pakai Mr. Muscle, karena kemarin tuh untuk tungkunya udah aku cuci juga, jadi alhamdulillah nggak begitu kotor ya teman-teman. Dan ini sambil aku beres-beres dapur, nasinya juga 2 menit lagi mau matang. Oke teman-teman, habis ini aku mau makan dan lanjutin kegiatan di rumah. Dan ini kegiatan aku sore harinya. Oke, seperti biasa lagi ya. Aku kalau sore tuh waktunya untuk jalan-jalan, muter-muter gitu pakai motor bareng suami dan anak aku. Sekalian kalau misalkan di rumah nggak ada stok sayur atau stok protein, bisa langsung beli. Nah, ini aku beli ayam 1,5 kilo teman-teman. Terus ini aku mampir ke Alfamidi. Nah, untuk di Alfamidinya ini aku cuma mau beli susu ya, Greenfield ini untuk anak aku, susu UHT full cream, sama ada aku beli 2 camilan gitu teman-teman untuk ngisi toples di rumah aja. Oke, next lagi ini ke tempat jajan selanjutnya, karena sore emang waktunya kita jajan ya teman-teman. Jadi ini tuh aku lihat, aku udah lama gitu nggak mampir ke sini. Jadi ini masa-masa aku kuliah tuh sering banget beli takoyaki di sini. Ini tuh tempatnya di deket Masjid Jogokarian, masjid yang paling terkenal ya di Jogja menurut aku.
Jadi ini aku kangen deh, jadi aku mau cobain untuk beli satu porsi isinya 5 butir dan harganya 15.000. Singkat waktu udah main di luar ya, tadi sore hari ini aku nyampe di rumah. Ini aku mau keluarin belanjaan aku. Tadi karena aku sempat mampir ke Alfamidi, ini aku beli sampo untuk anak aku ya. Terus untuk belanjaannya aku cuman beli untuk 2 hari aja. Ada bawang putih ya, bawang bombay, terus sama tempe. Pokoknya wajib ada tempe karena tempe itu kesukaan suami dan anak aku banget. Terus ini takoyakinya aku buka, terus udah langsung disantap deh sama anak aku pokoknya. Kita lanjut lagi ya. Ini aku mau nyuci ayamnya dulu karena tadi aku belinya juga dada sama paha atas ya. Dan untuk paha atasnya ini aku bagi dua teman-teman. Aku beli paha atas itu 1 kilo. Untuk dada filenya aku beli setengah kilo aja. Nah karena paha atasnya aku mau bikin ini ya, setengah untuk aku sama suami dan setengahnya tuh untuk anak aku. Nah untuk anak aku tuh di bumbu racik aja ayam goreng. Terus yang bagian aku dan Pak Su itu mau aku bikinin campur ada pedesnya gitu. Jadi kan anak aku nggak bisa makan ya. Jadi aku bagi dua aja. Nah ini aku lanjut untuk bersihin dadanya ya, dada filenya. Karena cuma setengah kilo jadi aku jadiin satu aja. Ini aku potongin dadu kecil-kecil kayak gini, terus aku marinasi pakai tepung bumbu serbaguna yang racik ya, yang udah instan seperti biasa. Ini aku marinasi kayak gini aja tuh menurut aku semalaman udah meresep ya, rasanya tuh udah sedap, gurihnya udah pas dan asinnya juga udah pas menurut aku. Pokoknya dicampurin pakai air sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak sampai teksturnya tuh mengental seperti ini. Udah selesai aku campurin, terus ini aku mau masukin aja ke tin wall, terus aku tutup. Dan ini ada untuk 3 menu ya, goreng. Terus yang ayam paha atasnya itu aku rebus dulu tadi teman-teman. Udah kelar untuk stock food prep proteinnya ya teman-teman. Ini aku mau lanjut untuk ngeracikin bahan-bahan yang mau aku masak untuk besok pagi seperti biasa ya. Jadi ini aku siapin dulu bahan-bahannya, ada bawang putih, terus aku juga siapin bawang bombay, dan ternyata nggak selesai ya aku ngerekordnya karena anak aku keburu ngantuk. Jadi aku kelonin anak aku dulu, baru aku lanjutin aktivitas setelah anak aku tidur malam. Oke, ini sekitar jam 8 malaman atau setengah 9 ya, anak aku udah tidur. Terus ini aku inget karena punya laundryan yang udah diambil tapi belum aku masukin ke lemari teman-teman. Jadi ini aku mau sekalian aja karena masih banyak waktu ya, masih sore gitu, belum yang larut malam. Sebenarnya sih udah alhamdulillah ya, harusnya bersyukur gitu udah nggak nyuci. Untuk cucian ini tinggal laundry aja, tapi giliran laundrynya udah jadi nggak dikeluarin gitu ya loh. Pokoknya jangan ditiru ya, kalau misalkan ada hal-hal yang kurang baik di video aku, ambil yang bermanfaat aja teman-teman. Mungkin ada manfaatnya alhamdulillah ya, tapi kalau misalkan ada hal-hal jelek yang menurut kalian gak cocok gitu, pokoknya jangan ditiru teman-teman. Ini aku pisah-pisahin dulu ya untuk baju anak aku, terus baju aku sama baju Pak Su sekalian. Aku mau beresin lemari pakaian anak aku yang untuk khusus main karena udah lumayan berantakan ya teman-teman. Ini untuk baju Pak Su tuh lumayan banyak. Pokoknya setiap laundry itu paling banyak tuh baju Pak Su dan anak aku. Kalau baju aku tuh kadang tuh aku pakai satu hari tuh 2 baju, tapi beda-beda gitu loh teman. Untuk tidur ada sendiri, nah terus untuk di rumah kalau lagi beraktivitas biasa tuh ya beda lagi gitu. Jadi untuk baju tidur tuh kadang aku pakainya tuh 2 malam teman-teman. Jadi malam ini sama malam besok itu masih pakai baju tidur yang sama. Teman-teman gitu juga nggak? Atau mungkin sehari bisa ganti 3 kali gitu? Kalau aku sih kayaknya sayang banget ya, karena nggak kotor dan nggak keringetan juga di rumah, jadi masih bisa dipakai ya untuk 2 hari. Ini teman-teman aku juga minta tolong sama suami aku untuk rapihin lemari baju kita. Jadi ini aku anterin aja gitu ke Pak Su di dalam kamar, biar dia yang taruhin di dalam lemari gitu. Dan itu lumayan capek ya, jadi aku ngemil dulu lah sambil aku ngemil sambil ngeluarin ini
tempat untuk lemari pakaian anak aku yang khusus main. Nah ini aku sebenarnya udah lama sih aku pengen udah mau cepet beresin gitu, tapi niatnya tuh baru muncul sekarang. Ya udah nggak apa-apa ya, daripada nggak dikerjain sama sekali, jadi kita beres-beresin dulu. Dan ini tuh sebenarnya aku sambil memilah-milih baju yang udah kekecilan di anak aku. Jadi biasanya tuh aku jadiin lap ya. Kalau yang udah nggak layak pakai ya mungkin ada kotornya sedikit gitu, tapi emang kebanyakan aku jadiin lap. Dan kalau emang yang masih bagus kayak baju pergi tapi udah nggak cukup ya aku bisa taruh terus aku kasihin ke ponakan aku gitu teman-teman. Pokoknya masih layak banget, dan bahkan ada baju yang paling cuman 1 kali pakai dan aku tuh nggak pakai lagi karena anak aku tuh masya Allah tumbuhnya tuh begitu cepat teman-teman. Jadi bajunya tuh belum sering dipakai, tapi anak aku tuh udah tumbuh lebih tinggi, lebih besar gitu ya teman-teman. Aku tuh padahal udah beli baju gitu tuh ukurannya tuh 2 tahun di atas dia, tapi entah kenapa ya masya Allah pertumbuhannya tuh bagus banget. Jadi udah nggak apa-apa ya, dinikmatin aja. Kalau urusan baju, kalau ada rezekinya bisa beli lagi. Oh ya teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat terus ya. Dan jangan lupa selalu bersyukur untuk nikmat yang Allah kasih sampai detik ini. Karena bersyukur itu menurut aku kunci satu-satunya ya dalam hidup, biar hidup tuh lebih tenang dan lebih lega, nggak gelisah dan tidak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena kehidupan orang lain yang orang lain tampilkan di sosmed itu nggak sebanding dengan apa di real life-nya ya teman-teman. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang selalu kita terima dan Allah kasih. Dan ini kegiatan aku terakhir di video ini ya teman-teman, karena aku tuh lihat mau ngerendam ini ya tempat nasi, tempat magicom, dan masih ada sisa nasi. Jadi aku ngide gitu, udahlah dibikin nasi goreng aja, enak ya kalau ada nasi sisa gitu kan, teksturnya tuh jadi aur gitu. Dan kebetulan suami aku tuh mencium aromanya, katanya malah jadi lapar. Dan ini juga aku bukan untuk aku ya, emang aku tuh bikin sengaja untuk suami aku. Jadi ini aku udah campurin semuanya ya bumbu-bumbunya, sama aku pakai telur 1 butir aja. Aku nggak pakein topping lain-lain, udah kayak gini aja apa adanya. Terus ini udah jam berapa ya, sekitar jam 9:30 atau jam berapa aku lupa teman-teman. Ini udah jadi ya. Terus aku panggil suami aku, dia mendekat dan akhirnya langsung disantap. Oke teman-teman, karena ini sudah jam 9:30 malam, jadi aku mau me time sebentar terus lanjut istirahat. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.